Barcelona menutup musim ini dengan gemilang. Setelah perjuangan panjang yang penuh lika-liku, mereka berhasil mengangkat trofi La Liga, sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan, tapi juga menghidupkan kembali semangat para cules di seluruh dunia. Tim muda, racikan strategi segar, dan semangat juang luar biasa menjadi kunci sukses yang membawa mereka ke puncak. Tapi, siapa sangka di balik selebrasi dan sorak-sorai juara, ada angin perubahan besar yang mulai berhembus dari dalam ruang ganti. Ya, kejutan datang dari manajemen Barcelona. Meski baru saja mengukir sejarah manis, klub ini tampaknya tidak ingin berlama-lama larut dalam euforia. Sebaliknya, mereka justru bersiap melakukan langkah berani, bersih pemain. Setidaknya ada 9 nama yang masuk daftar jual. Beberapa di antaranya adalah pemain senior, dan ada pula talenta muda yang sebelumnya digadang-gadang sebagai masa depan klub. Mengapa keputusan ini diambil? Apa yang sebenarnya sedang dirancang oleh manajemen di balik layar? Perubahan besar ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini demi menjaga kestabilan finansial klub? Atau ada rencana strategis yang lebih besar untuk mendominasi Eropa musim depan? Drama ini baru saja dimulai dan kisahnya akan semakin menarik untuk diikuti. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Di tengah gemuruh perayaan dan kembang api yang menghiasi langit Catalonia, Barcelona kembali duduk di singgasana La Liga. Gelar ke-28 ini bukan sekadar angka, ia adalah simbol kebangkitan, harapan, dan bukti bahwa kejayaan Blaugrana belum usai. Di bawah tekanan regenerasi dan badai ekonomi, mereka berhasil menutup musim dengan kepala tegak, trofi di tangan, dan senyum di wajah para pendukung. Namun, di balik kemilau kejayaan itu, sebuah badai tenang tengah menyusun langkahnya, bukan di atas lapangan, tapi di meja perencanaan. Deco, sang direktur olahraga yang kini menjadi otak di balik proyek besar Barcelona, tak ingin terlena. Gelar juara hanyalah permulaan, bukan tujuan akhir. Tanpa membuang waktu, ia dan timnya mulai menyusun strategi untuk musim panas 2025. Fokusnya jelas, membentuk skuad yang tak hanya mampu mempertahankan mahkota, tapi juga sanggup menantang dominasi Eropa yang selama ini terasa menjauh. Nama-nama kunci seperti Lamine Yamal, Rafinha, dan Pedri sudah dikunci. Mereka adalah pilar masa depan yang tak tergantikan. Namun, harga dari pembangunan ulang ini tidaklah murah. Demi menjaga keseimbangan neraca keuangan dan tetap mematuhi aturan ketat La Liga, langkah ekstrim pun diambil. Penjualan pemain menjadi solusi pahit yang harus ditelan. Yang mencengangkan, daftar yang beredar bukan berisi pemain tua atau tak terpakai, melainkan nama-nama yang sebagian besar merupakan darah daging La Masia sendiri. Berdasarkan laporan Sport, 9 pemain akan dijual. Frenkie de Jong, Gavi, Fermin Lopez, Inaki Pena, Ronald Araujo, Pablo Torre, Hector Fort, Pau Victor, dan Ansu Fati. Pemain-pemain yang dulunya dielu-elukan sebagai wajah masa depan kini berada di ambang pintu keluar. Ini bukan sekadar perombakan, ini adalah cuci gudang emosional yang menguji identitas klub itu sendiri. Barcelona sedang berjudi dengan sejarah dan harapan. Entah ini akan dikenang sebagai revolusi yang membawa kejayaan baru, atau babak yang menandai runtuhnya warisan yang dibangun selama puluhan tahun. Yang pasti, angin perubahan kini telah bertiup kencang di Camp Nou. Nama-nama yang masuk dalam daftar jual mengejutkan banyak pihak, termasuk Frenkie de Jong. Meski tampil konsisten musim ini, masa depannya di Montjuïc masih dipenuhi tanda tanya. Gelandang asal Belanda itu belum juga memberi keputusan terkait perpanjangan kontraknya.
Hal inilah yang membuat manajemen tak ragu memasukkannya ke dalam daftar cuci gudang, meski performanya di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Namun, yang paling menyentuh dan memantik emosi adalah masuknya para pemain muda jebolan La Masia ke dalam daftar jual. Nama-nama seperti Gavi, Fermin Lopez, Pablo Torre, dan Hector Fort yang seharusnya menjadi fondasi masa depan klub justru terancam tersingkir. Gavi dan Fermin memang belum rutin menjadi starter, tetapi keduanya telah menunjukkan perkembangan pesat di bawah arahan Hansi Flick. Mereka sedang dalam proses tumbuh, bukan gagal bersinar. Inilah yang membuat keputusan ini terasa ganjil. Mengapa pemain muda penuh potensi yang justru dikorbankan? La Masia adalah jantung dari Barcelona, roh yang membedakan klub ini dari yang lain. Menjual mereka demi kepatuhan finansial atau mengejar rekrutan instan justru mencederai filosofi klub itu sendiri. Seharusnya, para pemain senior yang tak lagi relevan dalam proyek jangka panjanglah yang lebih pantas dilepas. Mereka yang menit bermainnya minim, kontribusinya tak lagi vital, bukan mereka yang sedang mendaki puncak karier. Ketidakpastian juga menyelimuti posisi penjaga gawang. Inaki Peña yang sempat menjadi pahlawan ketika Ter Stegen mengalami cedera lutut parah pada September 2024, kini justru kehilangan tempat setelah penampilan impresif Wojciech Szczesny. Situasi itu membuat Peña yang dulunya disebut-sebut sebagai penerus jangka panjang harus rela masuk dalam daftar jual. Lagi-lagi, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena rotasi dan momentum yang tak berpihak. Nama besar lainnya seperti Ronald Araujo juga tak luput dari daftar. Bek tangguh asal Uruguay itu mulai kehilangan tempat sebagai pilihan utama sejak kemunculan Pau Cubarsí yang tampil memukau dan kini lebih sering dipasangkan dengan Inigo Martinez. Dalam skema Flick yang mengedepankan ketenangan dalam membangun serangan dari lini belakang, Araujo dinilai kalah saing. 1 tahun berseragam Blaugrana ternyata cukup untuk menilai Pau Victor tidak cocok dalam rencana jangka panjang klub. Penyerang tengah yang direkrut dari Girona pada musim panas lalu itu belum mampu menunjukkan sesuatu yang spesial. Ketika Lewandowski absen, justru Ferran Torres yang lebih dipercaya sebagai pengganti. Hal itu membuat Victor menjadi nama yang siap dilepas dalam waktu dekat. Dan kemudian ada nama Ansu Fati, sebuah cerita yang mengundang rasa iba sekaligus frustrasi. Pernah dielu-elukan sebagai penerus Lionel Messi, pemilik nomor 10 ini tampak semakin menjauh dari takdir itu. Masalah kebugaran yang terus menghantuinya membuat Fati kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama. Musim ini, Hansi Flick lebih memilih opsi lain di sektor sayap dan dengan rencana mendatangkan winger baru, Fati tampaknya akan benar-benar kehilangan tempatnya di klub yang dulu menaruh harapan besar padanya. Di balik semua nama yang disebut, ada kisah perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang mulai pupus. Ini bukan sekadar bursa transfer, ini adalah babak yang menyakitkan bagi banyak penggemar yang tumbuh dengan nilai-nilai bahwa Barcelona membangun, bukan membeli. Bahwa kesetiaan dan talenta akan selalu mendapat tempat. Tapi kali ini, tampaknya logika bisnis lebih menang ketimbang warisan. Keputusan untuk menjual pemain-pemain muda jebolan La Masia bukan hanya mengejutkan, tapi nyaris terasa seperti pengkhianatan terhadap identitas Barcelona sendiri. Ini bukan sekadar soal melepas pemain. Ini soal mengorbankan filosofi yang selama puluhan tahun menjadi pembeda utama Barcelona dari klub-klub besar lainnya. La Masia bukan pabrik pemain biasa. Ia adalah simbol idealisme,
sebuah warisan yang menghasilkan generasi emas seperti Xavi, Iniesta, Busquets, hingga Messi. Kini, seolah semua itu dianggap tidak relevan lagi di tengah tekanan finansial dan ambisi sesaat.